Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sekarang pada sesi yang sangat penting, masih dalam pengantar syiar Al-Quran, pembahasan buku Muslim Zaman Now Hafal Quran dalam 30 hari sebagai syiar pengantar untuk persiapan Ramadan. Kami ingin tegaskan pada teman-teman, termasuk pemirsa dimanapun Anda berada, kita teman-teman berikrar, berniat, dan kita juga yang hadir di Istiqlal pernah sampaikan di rumah Allah bahwa kita ingin berubah. Nah, kami ajak Anda untuk bisa mendekat kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita mulai dengan Al-Quran, kita pasang target tahun ini, insya Allah di bumi Indonesia akan hadir 100.000 penghafal Quran setiap tahun. Dan kita akan mulai di bulan Ramadan maksimalkan kecintaan kita pada Al-Quran. Karena itu kita akan gali keterangan-keterangan isyarat dalam Al-Quran yang kami himpun di buku ini. Kita maksimalkan sebelum tiba Ramadan, dan di Ramadan kita praktekkan nanti. Dan semoga Allah memberikan taufik untuk mempercepat hati kita dekat dengan Al-Quran saat Ramadan. Karena itu kita akan lanjutkan. Di pertemuan lalu, kita sudah tuntaskan bagian kedua, pembahasan di buku yang telah kita uraikan sebagian besar materinya. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang ketiga, yaitu aspek teknisnya. Dan saya sarankan bagi Anda, ataupun pemirsa dimanapun Anda berada, untuk kembali mereview, melihat tayangan yang lalu, jika Anda baru bergabung di kekinian. Sehingga turunan-turunan permasalahan yang kita bahas, bisa diurai dengan lebih jelas insya Allah. Ada 4 bagian di buku ini yang paling penting. 1, terkait dengan motivasi, tentang kenapa kita mesti menghafal Al-Quran. Apa esensinya kita hafal Al-Quran? Apa tujuan utamanya? Yang kedua, kita juga hadirkan bahasan yang kedua tentang aspek-aspek penting tarbiyah rohiyah. Tarbiyah rohiyah, yaitu pelatihan-pelatihan kepada kondisi internal kita sebelum menghafal Al-Quran. Kita sudah bahas bagaimana hati kita disiapkan sebelum menghafal Quran. Kita bahas tentang keikhlasan, kita bahas tentang kesungguhan, kita bahas tentang kesabaran, dan turunan-turunan yang lainnya. Bagian ketiga, ini akan kita bahas, terkait dengan teknis hafalan, aspek teknis. Tentang cara bagaimana menghafal secara maksimal. Dan yang keempat, kita nanti ambil simulasi atau praktek hafalan yang syiarnya nanti insya Allah kita akan berikan waktunya bersama-sama berkumpul di satu tempat untuk mensimulasikan apa yang telah kita pelajari, dan insya Allah akan ada di bulan ini. Saya teruskan dulu untuk yang ini. Saya cek sebentar, ini sudah terangkan, termasuk dituliskan pada buku bagian yang pertama. Kenapa kita mesti menghafal Al-Quran? Ada apa di dalam Al-Quran? Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nasnya. Kemudian setelah itu apa keutamaan-keutamaan penghafal Quran? Setelah Anda memahami kenapa Anda mesti menghafal, maka kita mulai untuk mentarbiyah rohiyah dulu. Mengikhlaskan niat kita. Saya cek sebentar, teman-teman. Ayo semangat. Siapa yang mau jadi hafid? Semangat. Baik, alhamdulillah sudah ada sedikit perubahan ya. Ada yang mau begini, lihat temannya nggak ngangkat, gini lagi ya. Alhamdulillah. Ingat, tujuan kita menghafal Quran karena siapa? Allah. Ini poin pentingnya. Ini yang dimaksud tarbiyah rohiyah. Jika Anda ingin jadi hafid, menghafal Quran karena ingin jadi hafid, saya sarankan sederhana, ganti nama Anda jadi hafid. Selesai. Ya. Maka semakin cepat Anda hadirkan keikhlasan karena Allah, semakin mudah bagi Allah menanamkan Quran dalam jiwa Anda. Ini contoh pada bagian yang kedua. Ini sudah kita selesaikan poin-poinnya, termasuk terakhir tentang istiqamah. Saya sudah turunkan juga. Sekarang kita hadirkan bagian yang ketiga. Kalau sudah yang 2 terpenuhi, bagaimana kita mewujudkan proses hafalan itu sehingga prosesnya bisa ditempuh dengan cara yang sistematis, cepat, dan insya Allah melahirkan keberkahan dalam kehidupan kita. Ini inti materi pertemuan di hari ini. Baik, kita mulai bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya boleh hapus dulu? Jazakallah khair. Ya, antum
sampaikan boleh, saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan bolehnya ada pahala diberikan kepada antum. Kalau pengen banyak, ikut menghapus. Saya simpan sini ya Pak ya. Bismillah. Baik, mari kita fokus. Waktu kita sebentar menuju Isya. Kita akan memulai pada bagian yang ketiga setelah ini dimaksimalkan. Nanti bagi Anda yang tertinggal, rangkuman pembelajaran ini, insya Allah kita akan sampaikan pada sesi simulasi. Waktunya cuma sehari. Kalau saya mau sampaikan cepat dari sekarang bisa, waktunya insya Allah hari Jumat. Tempatnya di JCC. Tahan sebentar. Ingat, jangan lu dikomentari. Pelan-pelan dulu, lihat dulu. Kan tadi saya terangkan di awal. Ya, dia ada tipe keterangan cepat bohong-bohongan. Disingkat apa? Cebong. Ada tipe keterangan nol dokumen. Keterangan nol dokumen. Gak punya dalil, gak punya apa-apa, ngasih keterangan. Keterangan K nol dokumen. Nah, ini. Nah, sudah, nanti ini yang dibahas ramai lagi. Dah. Nyambung sini. Ya, lihat sini. Baik, ini hari Jumat di JCC Senayan, tanggalnya tanggal 20 April. Waktunya itu ba'da asar. Insyaallah di panggung utama di IBF kita akan simpulkan secara cepat. Bagi yang memang belum ada waktu ke sana, Anda tersambung dengan Akhyar TV. Insyaallah disampaikan langsung dari sana. Baik, ini kita akan simpulkan dengan cepat apa yang telah kita pelajari, termasuk yang lebih kilat. Tapi simpan ini, untuk hari ini saya berikan yang lebih detail terkait dengan pembelajaran aspek yang ketiga. Kita langsung mulai, waktu kita terbatas. 1. Bismillah. Bagaimana cara memulai hafalan? Yang kualitas hafalannya bukan sekedar hafal ketika ditanya bisa disampaikan, tapi memenuhi unsur-unsur hafalan yang dipandang sempurna oleh para ulama qiraat. Baik dari aspek hafalan, kekuatan ingatannya, atau juga dari aspek makhraj ataupun tajwidnya, juga dari aspek penggunaannya dalam kehidupan. Dan ini yang paling penting. Saya pernah sampaikan pada Anda, ada orang yang bagus hafalan, bagus tajwidnya, tapi sayang hafalannya tidak menjadi pembimbing dia dalam kehidupannya. Yang paling aneh kalau ditanya, hafal ayatnya, tapi ayat itu tidak membimbing dia dalam kehidupannya. Dia hafal ayat mata, tapi ayat mata itu tidak masuk ke mata dia saat berinteraksi. Itu yang sayang. Dia hafal ayat tangan, tapi ayat itu tidak membimbing tangannya, bagaimana tangan mesti digunakan. Dia hafal ayat kaki, bahkan kalau dibaca lagi ngimamin, bacaannya bagus, orang tersentuh. Cuman sayang ketika dia berjalan, itu ayat tidak membimbing kakinya. Jadi imam suara bagus ketika jalan, kakinya dipakai sombong. Kan salah. Barusan baca, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan dengan sombong. Orang menangis ketika sholat, tapi ketika keluar masjid dia sombong. Cuman saya yang bagus baca Quran. Masya Allah. Salah. Sama, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bukan yang diinginkan. Karena itu ketika Quran menginginkan seseorang penghafal Quran, kalimat yang menggunakan kata zikron. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, bukan lil hifz. Allah tidak menginginkan seorang penghafal sejati hanya dari sisi hafalannya saja. Tapi bagaimana hafalan bisa digunakan dalam kehidupan. Paham? Syarat pertama. Setelah ini selesai. Baik, pertama tentukan target waktu untuk klasifikasi hafalan. Mau berapa lama Anda menghafal? Ini dulu poinnya. Pelan-pelan ya, kita mulai dari menentukan target waktu dulu. Saya sampaikan pada Anda seluruhnya bahwa hafalan yang paling standar, yang melahirkan kekuatan ingatan, kemudian penyampaian yang sempurna dari tajwid, dan bisa dijadikan sebagai bimbingan dalam kehidupan, itu rata-rata 2 tahun. Ini yang paling standar. Dari segi kematangan 3 aspek tadi. Aspek pertama, hafalan, kekuatan ingatan maksudnya. Yang kedua, sempurna dari sisi tajwidnya. Dan yang ketiga, ayat dimaksud yang telah dihafal jadi pembimbing dalam kehidupannya, jadi pedoman hidup.
paling standar yang dibutuhkan untuk menggabungkan tiga hal ini, kalau dimulai dari nol sifatnya, maka dia butuh kurang lebih waktu 2 tahun. Fokus sampai sini. Nah, sekarang perhatikan. Dalam 2 tahun ini seperti apa formulasinya? Saya boleh hapus yang ini? Bismillah. Baik, teman-teman fokus sini. Masih ingat yang saya pernah terangkan di awal-awal jumpa kita? Mushaf itu pada umumnya ada berapa halaman? Ya? 604 halaman. Lihat sini, 604 halaman. Bismillah. Samsul. 6 apa? An-Naba. Alam naj'alil arda mihada. 0. Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Kalla saya'lamun. Masyaallah. Jazakallah khair. Tayyib. Ayat ke-40 apa? Ayat ke-40? Belum. Ayat ke-4? Kalla saya'lamun. Ayat 41? Tidak ada ya. Baik. Mushaf ada 604 halaman. Sekarang perhatikan baik-baik. Kalau kita terapkan dalam tempo 2 tahun tadi, dengan rata-rata standar kekuatan ingatan seseorang, paling standar saja, kita ambil 1 hari 1 halaman. Misal, 1 hari, ini yang paling standar, dan telah diuji. 1 hari 1 halaman. Fokus ya. Baik, kalau saya ambil 30 hari, berarti berapa halaman? 30 halaman. 30 hari itu berapa bulan? Baik, 30 hari sama dengan 1 bulan. Ambil rata-ratanya. Baik, kalau saya ambil misalnya 10 bulan. 10 bulan, 1 bulan sama dengan 30 halaman. 10 bulan, berapa halaman? 300 halaman. Baik, 300 halaman. Perhatikan cara menghitungnya, saya ulang kembali. 1 hari, 1 halaman. Ini paling standar. 30 hari berarti 30 halaman. 1 hari sama dengan 1 bulan. Berarti 1 bulan sama dengan 30 halaman. Kalau saya ambil 10 bulan kalikan 30, 300 halaman. Kita butuh 604 halaman. Baik, 300, ini 600. 4, paling gampang, kalikan 2 saja. 300 kali 2 berapa? 600 halaman. Taib, 600 halaman. 10 kali 2? Baik, 20 bulan. Berarti, kita membutuhkan waktu 20 bulan untuk mendapatkan 600 halaman. Mushaf seluruhnya 604 halaman. Kita sudah punya 600 halaman. Kurang berapa halaman? 4 halaman. 20 bulan plus 4 hari. Taib. 1 tahun, turunkan ke sini, sama dengan berapa bulan? 12 bulan. Baik. 12 bulan. Artinya 20 dikurangi 12 berapa? 8. 12 bulan. Setahun plus 8 bulan. 8 bulan. Ini saya genapkan. 12 bulan sama dengan 1 tahun. Berarti kita memerlukan waktu 1 tahun, 8 bulan, plus 4 hari. 1 tahun, 12 bulan. 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Saya punya 20 bulan, 4 hari. Berarti, kalau 24 bulan kurangi 20 bulan 4 hari, saya punya sisanya 3 bulan, 26 hari. Naikkan ke sini. 3 bulan, 26 hari. Perhatikan baik-baik. Ada hafalan, kekuatan ingatan, ada tajwid, ada pedoman hidup yang harus digali. Nah, dasar kekuatan seseorang secara standar, paling standar, itu ketika diuji rata-rata sehari, itu bisa maksimal 1 halaman. Paling standar. Paling standar. Jadi kalau Anda ingin tes siapapun, dimaksimalkan dalam sehari, 1 halaman dia bisa selesaikan. Bahkan hebatnya, ketika diulang, itu bisa cepat. Ini sekian, nomor sekian, halaman sekian, ini sekian. Itu bisa cepat dalam sehari. Kalau nanti digunakan dengan cara yang benar, nanti saya teruskan. Tapi poinnya adalah, kalau kita ingin dapatkan dari 0 sama sekali kita mulai, maka berapa waktu maksimal yang kita perlukan? Kurang lebih 2 tahun yang paling standar. Untuk 3 capaian ini. Pembagiannya seperti tadi, 1 tahun, dan 4 hari untuk menyelesaikan total hafalan kita, 3 bulan plus 26 hari untuk menyempurnakan sifat-sifat tajwid, mengecek kekuatan hafalan,
plus menggali makna-makna yang telah kita temukan dalam proses hafalan sebelumnya. Jadi, kalau Anda tanyakan para penghafal Quran atau para pengajar hafalan Quran, itu rata-rata umumnya akan menemukan jangka waktu 2 tahun untuk waktu yang paling standar menghasilkan 3 dasar itu. Paham di sini? Nah, sekarang persoalannya, kita ingin jadikan 2 tahun ini dalam 30 hari. Jangan ketawa dulu, ingat ya. Keterangan kosong tanpa dalil. Fokus, ini saya mau jadikan 30 hari. Ini persoalannya. Awas hati-hati. Saat saya bicara 2 tahun, saya bilang dari 0. 0 itu artinya, mohon maaf, tidak ada interaksi yang sering sebelumnya dengan Al-Quran. 0 itu artinya ingin baru memulai untuk menghafal. 0 itu artinya ada kekuatan tajwid yang belum maksimal didapatkan di situ. Maka Anda butuhkan 2 tahun bisa Anda maksimalkan. Coba Anda lihat baik-baik teman-teman sekalian. Cek, di mana di muka bumi ini penghafal Quran yang tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda TK berapa tahun? 2 tahun. SD berapa tahun? 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Di kampus 4 tahun. Sudah berapa tahun? 2 tambah 6, 8. 8 tambah 4, 8 tambah 3, 11. 11 tambah 3, 14. 14 tambah 4, 18. Kalau S2 tambah 2, 20. S3 tambah 3 tahun paling maksimal 23 tahun. 23 tahun Anda kerjakan. Begitu selesai kuliah, dapat pekerjaan? Belum tentu. Sekarang Anda hafalkan 2 tahun. Al-Quran Anda maksimalkan. Saya katakan kepada Anda, jika Anda dekat dengan direktur, Anda mudah mendapatkan pekerjaan. Kalau Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala? Apa yang tidak mudah, ulangi, bagi Allah Subhanahu wa taala? Apa yang tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang susah, semuanya mudah bagi Allah. Salah kalau Anda katakan ini tidak mudah bagi Allah. Keliru. Yang ada bagi Allah, semuanya akan terlangsung mudah diberikan kepada Anda. Dan Quran ketika Anda hafalkan, jalan tepat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Tahan? Sekarang Ustaz, kalau saya hafalkan Quran dalam 2 tahun, kemudian saya bangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kemudahan dalam kehidupan saya. Kalau Anda nggak percaya, silahkan cek ya. Dari zaman sahabat-sahabat Nabi, kemudian mereka dididik oleh Nabi sebelumnya, diwariskan pada tabi'in, sampai muncul ulama hebat yang semua hidupnya mudah. Rata-rata dari sejak kecil yang mereka lakukan bukan sekolah dulu. Yang mereka lakukan sekolahnya diisi dengan Quran terlebih dahulu. Silahkan Anda cek. Rata-rata 7 tahun menghafal Quran. 9 tahun sudah mulai hafal. Begitu bersamaan hafalan Quran mereka sekolah, yang terjadi percepatan pengetahuan. Percepatan. Dan hebatnya, mereka berprofesi yang seluruh profesinya mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Itu poin utamanya. Intinya, setelah hafal, mereka dekat dengan Allah. Kalau Anda ingin balik keadaan, ya, saya tanya pada Anda, fokus. Lihat baik-baik. Bagi Allah ada yang sulit tidak? Bagi Allah mudah tidak? Bagi Allah gampang tidak? Gampang, baik. Lihat baik-baik, apakah mudah bagi Allah menjadikan 2 tahun sebagai 30 hari? Hafalan Quran maksudnya? Mudah bagi Allah menjadikan hafal 2 tahun jadi 30 hari? Jadi 20 hari? Jadi 10 hari? Taib. Sekarang pertanyaannya, jika kita sampai hari ini belum mampu menghafalkan secara cepat Al-Quran, maka persamaannya berarti ada kedekatan kita dengan Allah yang belum dibangun dengan baik. Paham sampai sini? Karena bagi orang yang dekat dengan Allah, maka tidak ada yang susah bagi Allah untuk menjadikan seluruhnya mudah bagi dirinya. Karena itu pertanyaan terbesarnya, jika Anda ingin menjadikan 2 tahun menjadi 30 hari, bagaimana cara mengawalinya? Itu yang nanti kita mulai setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali bahasan kita. Tadi kita ada sedikit persamaan. Ingat, malam ini manfaatkan dengan baik, karena setiap sesinya waktu kita terbatas. Kita tidak manfaatkan, maka mohon maaf, tidak setiap waktu bisa kita pelajari. Tadi telah kami sampaikan, standar untuk bisa menghafalkan Quran dengan 3 capaian ini: hafalan kuat, tajwid bagus, dan apa yang dihafalkan dengan yang tajwid yang bagus ini, kemudian jadi pedoman dalam kehidupan. Maka ini setidaknya dihasilkan secara standar jika dia memulai dari 0 sama sekali dalam masa kurang lebih 2 tahun. Standar. Hitungannya, jika mushaf 604 halaman, maka jika kekuatan 1 hari seseorang menghafal 1 halaman, ini berdasar penelitian,
bahwa standar kekuatan seseorang, standarnya paling minimal dia bisa maksimalkan, paling minimal itu 1 halaman. Selebihnya itu luar biasa. Nanti teknisnya kami terangkan kemudian. Maka 30 hari 30 halaman, 30 hari sama dengan 1 bulan. Artinya kalau 1 bulan 30 halaman, 10 bulan 300 halaman. Kemudian kali 2 600 untuk mendekati 604. Ini pun dikali 2 jadi 20 bulan 600 halaman. Tambah 4 jadi tambah 4 hari, 20 bulan 4 hari. Jika setahun ada 12 bulan, maka 20 bulan sama dengan 12 bulan plus 8 bulan. Ditambah 4 hari, 12 bulan, 8 bulan, 4 hari. Jika target kita 2 tahun, 2 tahun sama dengan 24 bulan. 24 bulan dikurangi 12 bulan, 8 bulan, 4 hari, jatuhlah sisa 3 bulan, 26 hari. Maka ini digunakan untuk menyempurnakan hafalan, pemahaman, plus dengan kalimat-kalimat yang dinilai dengan hukum tajwid yang sempurna. Jelas sampai sini? Nah, sekarang turunan keduanya, awas hati-hati, di sini nanti ada premis-premis. Kalau ada ilmu mantik itu, ada pernyataan-pernyataan yang dengan itu muncul hukum baru. Perhatikan ke sini. Orang yang hafal Al-Quran, maka disebut oleh Al-Quran, salah satu isyaratnya, Al-Quran ini adalah jembatan untuk mendekat kepada Allah. Di antara cara cepat mendekat kepada Allah. Bukankah kalau Anda ingin dekat dengan direktur, Anda hadir kemudian berdiskusi dengannya, menyampaikan kalimat-kalimatnya, menghafalkan keterangan-keterangannya? Maka jika Anda ingin mendekat kepada Allah, maka dekati lewat firman-firmannya. Orang yang kemudian menghadirkan Quran dalam jiwanya, maka terbangun kedekatan dengan Rabbnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum mengatakan bahwa orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan segala kemudahan dalam hidupnya. Mudah. Perhatikan persamaan ketiganya. Hafal Al-Quran, dekat dengan Allah. Persamaan selanjutnya, dekat dengan Allah, mudah segala kehidupannya. Anda jangan bandingkan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Dekat dengan manusia saja, hidup kita mudah. Apalagi dekat dengan Allah. Apa yang sulit bagi Allah? Tidak ada, semuanya mudah. Karena itu, tadi sempat saya bikin pernyataan. Ada orang mengejar urusan dunia sampai berpuluh-puluh tahun. Sekolah, sekian. 23 tahun sampai S3. Belum tentu mendapatkan dunia yang mungkin bisa ingin dia raih. Baik ya, ini orang mendekat kepada Al-Quran. Dekat dengan Allah, 2 tahun. Apa yang tidak sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Semuanya mudah. Ya, semuanya mudah. Baik, dalam konteks ini teman-teman sekalian, kembalikan kepada pengertian tadi. Awas, jangan salah menilai. Apalagi hafal Quran dan sekolahnya bagus. Jangan salah menyimpulkan, karena dulu pernah ada yang menyimpulkan keliru. Disimpulkan begitu nggak usah sekolah, ngafalin Quran aja. Tiba-tiba ingin mundur dari sekolahnya, itu tidak dianjurkan. Karena zaman dulu pun ulama kita sekolah. Sahabat-sahabat sekolah dengan Nabi, ada madrasah Nabi. Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Yang sekarang ada karpetnya warna merah itu. Di atasnya manik-manik lampu-lampu, itu sebelah kirinya dekat Raudhah. Kalau dari Raudhah kanan, kalau dari sini sebelah kirinya. Itu disebut dengan daerah Ahlus Suffah. Itu salah satunya adalah tempat menampung orang-orang yang ingin belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang ingin dapat makanan, ada orang yang ingin dapat tiduran, tapi tidak sedikit di antara mereka pelajar-pelajar yang mendapatkan beasiswa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari makannya, dari keadaannya, dari pengajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan pisahkan kedekatan kita dengan Allah lewat Al-Quran dengan aktivitas harian kita. Anda silahkan jadi diplomat, boleh. Jadi birokrat, boleh. Jadi dosen, boleh. Dosen yang hafal Quran, birokrat yang hafal Quran, tentara yang hafal Quran, dan contohnya sudah banyak dalam kehidupan terdahulu. Jelas sampai sini? Nah, tapi persamaannya adalah hafal Quran, dekat dengan Allah. Sekarang persamaan berikutnya, dekat dengan Allah, mudah segala unsur kehidupan. Apapun mudah. Dunia mudah, akhirat mudah. Baik, sekarang katakan pelan-pelan, jawab pertanyaan saya. Ada tidak yang sulit bagi Allah? Baik, kalau ingin menjadikan dunia semua milik kita, bisa? Bisa. Kalau ingin menjadikan, mohon maaf, kita misalnya pintar 2 kali lipat dari sebelumnya, bisa? Kalau ingin menjadikan kita cepat ke surga, bisa? Kalau ingin menjadikan kita cepat hafal Quran, bisa? Baik, kalau ingin jadikan 2 tahun jadi 30 hari, bisa? Bisa. Kalau Anda yakin dengan itu, kembalikan ke persamaannya. Lihat, tutup yang ini dulu. Gunakan persamaan yang ini. Dekat dengan Allah, mudah menggapai apapun.
Balik persamaannya, balik, ingat, balik. Kadang-kadang dalam fisika pun ada rumus yang dibalik untuk mendapatkan persamaan yang serupa. Jarak S sama dengan V dikali T. Kecepatan dikali waktu. Untuk mendapatkan V, turunkan S-nya dibagi T. V sama dengan S bagi T. Untuk mendapatkan T, second di sini, S dibagi V. Paham? Ini belum muncul turunan yang lainnya. Ada gaya gesek, ada percepatan, ada kecepatan, dan sebagainya. Tapi poinnya untuk menemukan ini, ada perubahan di rumus. Anda ingin mendapatkan yang ini, misalnya, tutup rumus yang ini. Simpan ini, keluarkan persamaan yang ini. Jika Anda dekat dengan Allah, maka mudah bagi Allah menjadikan apapun bagi Anda. Ada keinginan bagi Anda hafal Quran cepat, tidak ingin 2 tahun, pengennya 30 hari. Maka rumusnya, kalau ingin mendapatkan percepatan ini, dekati Allahnya sebelum Anda mulai menghafalkannya. Paham sampai sini? Maka jika Anda ingin memulai hafalan Quran dalam 30 hari, hal yang dilakukan bukan memulai dengan langsung menghafal. Anda mesti memulai untuk mendekati Allah terlebih dahulu. Itu poinnya. Boleh saya hapus? Boleh. Dari tadi juga tinggal boleh saja Anda, gitu kan? Kalau semua boleh, kapan Anda menghapusnya? Bismillah. Baik. Jadi, syarat pertama yang mesti dibangun oleh kita semua, jika kita ingin menghafalkan Quran dalam 30 hari, maka syarat yang pertama, bangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat dengan Allah. Perhatikan baik-baik. Simak sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda kira ketika Quran diturunkan seketika Nabi turun kemudian diturunkan pada Nabi menghafalkan? Tidak. Bukankah Nabi mencoba mendekati Allah dulu? Perhatikan perjuangan Nabi. Di mana Nabi menerima wahyu? Gua Hira. Masya Allah. Wahyu ayat apa yang pertama diterima? Saya ulang kembali. Di mana turunnya surah Al-Alaq? Gua Hira. Anak sekarang mudah sekali menjawab Gua Hira. Masya Allah. Pertanyaan saya, berapa jarak dari rumah Nabi ke Gua Hira? Yuk saya ilustrasikan. Ini rumah Nabi SAW misal. Saya sering gambarkan kepada Anda, kalau di sini masuk, ini Zam-Zam, ini Hotel Hilton. Kemudian di sini ada sofa, bergabung di sini. Ini saya tuliskan Hilton karena di sini diduga oleh sejarawan ini tempatnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di depannya di sini ada toilet, ini ada kipas angin yang nyembur pakai air ke atas. Satu lagi di sini ada yang kedua, dan ini ada pintu ke Masjidil Haram. Yang kedua ini parlemen Quraisy. Di sini mereka suka kumpul. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya yang jelek-jelek. Ini yang merencanakan segala hal yang buruk kepada Nabi. Ya, makanya setiap abu kadang sering bermasalah, ya. Kecuali yang baik-baik. Baik, sini. Makanya ketika ada abu, ada gelarnya supaya menunjukkan bahwa tidak abu-abu di sini. Abu Bakar As-Siddiq, gitu kan? Dan seterusnya. Yang lainnya repot. Nah, ini ke sini sudah fokus. Di sini ada Zam-Zam, di sini ada Safwa, ini nyebrang sedikit, di seberang ini ada jalan, ini tempat merpati burung-burung cari makanan di sini, ada orang-orang ngasih. Ini ada Jabal Qubais, ini istana raja. Lewat ke sini, saya sering sampaikan ini, masuk lewat sini langsung ke kanan. Jadi kalau Anda ingin napak tilas, langsung ke kanan ke sini. Ya, ini Anda lewat 1, ini kemudian pintu 26. Kemudian di sini pintu 27, di sini kemudian babun Nabi, di sini kemudian babu Ali, kemudian babu Salam. Di sini Anda lewat, ada pos security di sini, CCTV-nya menghadap ke arah sini, orang jaga pakai warna coklat, polisi 1 orang. Lewat sini, ini ada kipas angin, sekitar 35 kipas angin sampai sini. Kemudian di sini Anda langsung belok ke arah sini. Ya, kalau ke sebelah sini babu Salam, turun ke sini Anda berharap ke sebelah sini. Kurang lebih dari sini sampai ke tempat Nabi SAW dilahirkan, atau rumah Nabi SAW di sebelah sini, itu kurang lebih dari ujung sini ke sini ada kisaran 200 meter. Paling jauh, jalan, sampingnya ada tempat ngambil air Zam-Zam yang pakai keran. Jadi kalau Anda ingin ngambil yang pakai kompan, pakai jerigen, datangnya ke sini. Kalau di keran luar itu kelamaan. Datang ke sini, ambil kembali. Ini tempat Nabi dilahirkan. Tapi bukankah Nabi setelah itu berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah? Dan tinggalnya di kediaman Sayyidah Khadijah. Di mana rumahnya? Anda tarik ke sebelah sini lurus lagi, paling gampang keluar pintu Marwah. Di sini sekarang di sini ada toilet, sebelah sini ada bukit-bukit. Nah, ini di sini tempat rumahnya Sayyidah Khadijah. Baik ya? Dari sini tarik kemudian sampai ke Bukit Cahaya, Jabal Nur, tempat turunnya wahyu. Yang di gunung itu ada Gua Hira di atasnya. Tarik dari sini ke sana berapa jaraknya?
5 sampai 7 kilo. 5 sampai 7 kilo. Kenapa ada kalimat 5 sampai 7 kilo? Tinggal diukur aja, naiknya lewat bukit atau lewat lurus. Kalau lewat bukit, dihitung bukitnya naik begini. Kalau lurus, tinggal ngambil lurusnya. Maka kurang lebih diambil jarak ke sini 5 sampai 7 kilo. 5 sampai 7 kilo ini ke bawahnya aja, sampai bawah. Dari bawah ke atas 700 meter. Karena saya sempat naik ke atas. Sempat naik saya. Saya lukiskan begini, kurang lebih. Mohon maaf saya tidak pandai menggambar sesuatu ya, jadi ilustrasi saja. Anda sampai ke bawah sini, Anda naik lagi ke atas ke sini. Dari bawah sini ke atas kurang lebih 700 meter. Begitu Anda naik, jangan dikira naiknya mudah. Sekarang gampang, ada tangga, bahkan ada yang sampai ke sini mobilnya. Dari sini tinggal jalan ke atas. Tapi Anda ke sini lagi, kadang-kadang ada tangga, susunan, naik, sampingnya kanan kiri, kadang-kadang ada binatang yang kadang mengikuti Anda. Kera. Datang. Kalau Anda bawa makanan, dia akan ambil. Kadang-kadang diikuti. Anda bisa bayangkan, zaman kekinian, masih ada binatang mengikuti bagaimana keadaan zaman Nabi SAW. Begitu naik ke atas, sampai di puncak ini bukan di sini guanya. Tapi turun sedikit lagi ke sini, baru di balik ini ada gua di sini. Saya pernah naik ke sini, sampai di sini, dan di situ saya temukan kenapa ini jadi pilihan, Masya Allah. Ternyata salah satunya, itu tempat yang paling ideal. Karena susunan batu di Gua Hira, itu langsung menghadap ke arah Ka'bah, ke tempatnya Nabi SAW. Jadi kalau Anda lihat susunan batunya begini, seperti teropong. Ya, menghadapnya ke arah Ka'bah. Ya. Saya naik ke sana, saya lihat dari atas, ternyata Masya Allah, menuju ke sini, itu kurang lebih ada 5 bukit yang dilewati dulu. Saya mau gambarkan kepada Anda, seorang Nabi saja, Rasul, dijamin masuk surga, dijaga dari kesalahan, tingkat surga paling tinggi, dimuliakan dalam Al-Quran, masih ingin mendekati Allah dan dengan perjuangan yang tidak biasa. Naik bukit, kadang naik, kadang turun, kadang ada badai, kadang turun dulu, kadang ada gangguan, tapi tidak membuat beliau putus asa untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum siapa? Nabi bukan, Rasul bukan. Tidak ada ayat menjamin surganya Anda. Tidak bebas dari kesalahan. Dan tantangannya sederhana. Anda tidak harus naik bukit lagi. Mushafnya sudah ada. Qurannya 30 juz. Bisa pakai murattal. Bisa pakai MP3. Guru di mana-mana. Mushafnya macam-macam. Dari mushaf Khadijah, mushaf Aisyah, mushaf panjang, mushaf pendek, mushaf 18 baris, mushaf 20 baris, mushaf 24 baris. Kalau semua perangkat dikumpulkan pada Anda, belum mampu menggerakkan Anda mendekat kepada Allah, Anda butuh perangkat apa lagi? Coba dicek dulu. Barangkali selama ini bukan Qurannya yang susah, kitanya yang susah. Bukan Allahnya nggak dekat, kitanya yang menjauh. Wajar kalau hidup kita itu tidak mudah, karena persamaannya kalau Anda ingin mudah, dekati Allahnya. Jadi kalau hidup Anda susah, bukan Anda kurang hebat, bukan kurang kaya, Anda kurang dekat dengan Allah, itu poinnya. Anda ingin mudah kebahagiaan, yang punya kebahagiaan Allah. Bahagia itu falah. Anda diajak, hayya 'alal falah, yuk bahagia, Andanya nggak pengen. Baru dengar kalimat hayya 'alal falah, sudah Anda nggak suka dengan kalimatnya. Suara apa ini? Apa yang Anda inginkan? Jadi nggak jelas gitu. Pengen sesuatu dikasih nggak mau. Makanya kata Nabi, manusia itu aneh. Semuanya umatku akan masuk surga kata Nabi, kecuali yang nggak pengen. Jadi kalau nggak masuk surga, bukan Allah nggak ngasih, dianya nggak pengen. Itu masalahnya. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita kembalikan ke sini, kalau Anda ingin mendapatkan hafalan yang cepat, dimudahkan, tidak ada yang sulit bagi Allah, maka cara pertama dekati dulu Allahnya. Seperti Nabi pernah mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kemudian cara mendekati Allah itu? Caranya diatur dengan jalan-jalan yang luas. Besok saya terangkan untuk akhwat dalam sesi yang di Bandung, di Bandung kita sampaikan, tapi cara yang paling cepat secara singkat lewat ibadah. Ibadah disebut dengan turunannya disebut dengan syariat. Syariat itu dari kata syara'a. Syara'a seakar dengan kata syari. Syari itu artinya jalan. Anda mau ke sini mesti ada jalan. Kalau nggak ada jalan, bagaimana sampai di sini? Anda mendekat kepada Allah mesti ada jalan. Jalannya disebut dengan syariat. Jalan manusia disebut dengan syari'. Anwani fi BSD. Syari Tambun. Saya asalnya dari BSD. Jalan Tambun. Aina BSD. Bekasi sonoan dikit. Ya. Syari. Jalannya jalan Tambun. Di Koryati kampung Cerewet, di kampung Cerewet ada, di Tambun tuh kampung Cerewet, kampung Siluman, lengkap semua. Nah ini, betul. Saya nggak ngarang. Pertama saya ke Tambun, dakwah saya di kampung Siluman. Betul, serius saya. Anda yang belum pernah main ke sana. Oh, luar biasa.
Nah ini, jalan hukum manusia disebut syariah. Jalan menuju Allah disebut syariat, syariah. Syara'a lakum minad din, syara'a lakum minad din. Din, ingin dekat kepada din Islam, mendekat kepada Allah, syara'a lakum, kami belikan jalan. Jalannya disebut dengan syariat, syariat. Di syariat itu asalnya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya apa? Ibadah. Salat itu syariat, zakat itu syariat, infak itu syariat, tilawah itu syariat. Jikalau orang Islam ngaku masuk Islam, maka pasti akan menerapkan syariat Islam. Mustahil ada orang Islam tidak mengerjakan syariat Islam. Karena syariat itu artinya ibadah. Salat itu ibadah. Orang yang menolak syariat Islam artinya menolak untuk ibadah. Kalau non-muslim mengatakan gak mau syariat Islam, wajar karena dia tidak ibadah. Yang paling aneh itu mengatakan Islam menolak syariat Islam. Itu aneh. Artinya memang dia gak suka sholat. Atau tidak paham dengan ketentuan agama. Ya. Makanya orang tua kita bijak. Orang tua kita itu luar biasa. Pendiri negeri ini, para orang tua kita dulu gak pernah maksa orang lain. Makanya ketika mengusulkan dengan menunaikan syariat Islam itu bagi para pemeluknya. Pemeluknya, karena memang pasti pemeluk Islam itu menunaikan syariat. Mustahil ada orang Islam nggak mengerjakan syariat. Sholat itu syariat. Awas hati-hati, zakat itu syariat, umrah syariat, haji syariat. Apa itu syariat? Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ingin mendekat kepadamu ya Rabb. Kemanakah jalannya? Ini sholat. Panggil sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Anda dipanggil lewat azan, artinya Anda diberi jalan untuk mendekat kepada Allah. Yuk, katanya pengen dekat. Bahkan langsung dijawab, hayya 'alas shalah, ayo salat. Salat itu syariat. Kenapa saya salat ya Allah? Hayya 'alal falah. Saya berikan kebahagiaan kepadamu dalam kehidupan. Saya berikan kesuksesan. Bukankah engkau mendekatiku ingin bahagia? Bukankah engkau mendekat kepadaku sujud meminta keberkahan dalam hidup? Bukankah engkau minta ampunan? Bukankah dalam salat engkau minta rahmat, minta rezeki? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ya Allah minta rizki, ya Allah minta ampunan, ya Allah minta kasih sayang, ya Allah minta B, minta C, sampai minta Z. Ayo minta kepadaku. Makanya kalau orang benar-benar paham dengan ini, dipanggil sholat, senang dia. Hanya orang kurang sehat yang ketika dipanggil sholat tidak senang. Kurang sehat, karena orang sehat itu ketika diberi jalan, dia ikuti. Nih, saya kasih gambaran ya. Misal, di tempat ini besok akan ada pembagian amplop. Untuk satu orang, 5 juta rupiah. Ini contoh, ingat baik-baik. Hanya contoh. Contoh, ingat. Contoh. Baik. Ketika diumumkan hanya untuk 50 orang pertama, pembagiannya pun dibatasi. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 lewat 1 menit. Bisa. Karena spesial. Untuk hanya 50 orang. Terlambat Anda tidak mendapatkannya. Pertanyaan saya, bagi Anda yang mendengarkan informasi ini, bukankah Anda akan mencari alamat tempat ini? Bukankah Anda akan mencari jalannya? Dan hebatnya, untuk 5 juta rupiah, demi Allah saya katakan, pembagian jam 6, Anda hadir di sini jam berapa? Saya punya keyakinan, 2 hari sebelumnya nginep di sini. Tungguin. Jumat jam 6, Jumat jam 6. Aduh, udah hari Rabu nih saya nih, kira-kira Masya Allah. Nunggu, begitu pembagian, ketiduran. Ini bisa. Luar biasa. Itu terjadi. Kita bayangkan, kenapa dia bisa dengan cepat motivasinya kuat, bahkan hadir, bahkan nginep, dan mencari jalan. Karena dia sadar ada kebahagiaan yang diberikan di situ. Cara pandangnya, di selama ini, kebanyakan orang-orang misalnya, saya salah kalau mengatakan kebanyakan, sebagian dari orang-orang mengatakan dirinya Islam, tidak mempelajari nilai-nilai keislaman. Dan dibuat bahasan yang bias oleh sementara orang tidak bertanggung jawab. Makanya ketika dipanggil sholat, kok bisa ada orang dipanggil sholat malas? Anda mau dikasih dunia dan seisinya, bahkan lebih daripada itu, bisa malas. Dikasih 5 juta, dikejar-kejar. Anda mau diberikan segala ampunan, rizki dan kemudahan, malas. Dikasih 500 ribu sampai nginep. Silakan cek. Apa yang salah gitu. Nah makanya cara pandangnya mesti diperbaiki. Jadi ketika Allah memanggil kita lewat syariat itu jalan untuk diberikan kemudahan dalam hidup. Nah sekarang orientasi kita jangan mikir yang lain-lain dulu. Saya pengen mudah Al-Quran aja. Yang lain belakangan. Siap insya Allah? Siap. Baik, saya pengen Quran saja. Malam ini saya pengen Quran. Yang lain belakangan saja. Bagaimana kemudian jalan terbaiknya? Maka teman-teman turunkan. Jika Anda, lihat dulu Musidin. Jika Anda menginginkan satu keinginan yang cukup besar,
atau satu keinginan yang umumnya tidak tergambarkan oleh banyak orang, maka Anda mesti melakukan ibadah yang lebih dikerjakan oleh banyak orang. Bahasa singkatnya, jika Anda punya keinginan yang lebih dari biasanya, maka Anda mesti mendekati Allah lebih dari biasanya oleh orang pada umumnya. Jelas? Orang biasanya 2 tahun menghafal Quran, Anda pengen 30 hari. Maka dekati Allah lebih dari kebiasaan orang-orang yang cuma 2 tahun mendekati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yuk kita keluarkan yang biasa. Biasa itu standar namanya. Standar. Awas, ukuran standar itu ukuran yang membuat kita tegak dalam mengerjakan sesuatu. Standar. Makanya motor dikasih standar, tegak dia. Di bawahnya ban, di bawah standar. Kan? Atasnya bisa ada stang, bisa spion, spionnya harus standar juga, itu kan? Kemudian ke atasnya lagi ada helm, helmnya standar juga, ya. Jadi kalau Anda menggunakan yang tidak standar, maka polisi pun bisa menilang Anda di jalan. Naikkan sini, standar. Ibadah. Baik, teruskan. Ke atas. Ibadah standar. Pertama Anda keluarkan dulu. Ini baru rumus pertama. Nanti selanjutnya besok kita teruskan kembali dalam pertemuan selanjutnya. Fokus baik-baik. Untuk mendekati Allah kita perlu jalan. Jalannya syariat. Syariat itu wujudnya apa tadi? Masih ingat? Ibadah. Maka keluarkan semua jenis ibadah. Karena permintaan kita di atas standar, bukan yang biasa, maka kita harus menunaikan ibadah di atas rata-rata. Baik, ibadah pertama, salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Baik. Fokus baik-baik, saya beri contoh satu dulu sebelum yang lain. Salat. Salat yang standar, waktunya berapa waktu? 5 waktu. Rakaatnya berapa rakaat? 17 rakaat. 5 waktu. Ini baru waktunya. Fokus baik-baik. Waktunya 5 waktu. Ini standar dikerjakan. Bagaimana standar mengerjakannya ini? Standarnya 5 waktu ini ditunaikan tepat waktu. Jadi kalau Anda menunaikan yang 5 waktu, tidak tepat waktu, padahal Anda bisa mengerjakannya tepat waktu, berarti sholat Anda di bawah standar. Ini dalilnya Quran surah kedua ayat 238, paling kanan sebelah atas. Hafidhu 'alas salawat, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga waktu-waktu sholat, tunaikan sesuai dengan waktunya, tunaikan. Besok jam berapa subuh? 4.39. Taib, salat standar 4.39. Artinya ketika dipanggil Anda sudah siap. Bukan Anda baru dipanggil baru siap-siap. Jadi kalau sedang ada Allahu Akbar, Anda baru bangun, berarti Anda di bawah standar. Paham ya? Karena yang standar itu begitu dipanggil sudah siap untuk salat. Makanya bangunnya sebelum itu. Paham? Apalagi kalau kejadian dipanggil 4.39 baru bangun 9.34. Ya? Ini yang repot. Ini dari segi waktu. Baik, dari segi tempat, standarnya laki-laki, perempuan, dari keadaan dulu, berjamaah. Standar berjamaah. Baik, berjamaah. Masya Allah. Kalau ada uzur, ada alasan, boleh dia sendirian. Nah sekarang Anda jaga ini dulu, coba cek dulu. Katanya pengen hafal Quran 30 hari, sholat, waktunya masih terlambat. Orang lain sebelum adzan sudah di masjid, Anda sudah qomat, belum aja, siap-siap. Hati-hati, hati-hati. Insya Allah, bismillah, hafal Quran 30 hari. Allahu Akbar, yuk ke masjid, baru adzan. Tidak bisa. Lihat standarnya, turunkan, berjamaah. Bismillah, dekati. Berjamaah itu ada 2 sifatnya. Bisa berkaitan dengan tempat, bisa tidak terkait dengan tempat. Berkaitan dengan tempat itu di masjid. Tidak terkait dengan tempat, nggak ada masjid, Anda di kantor. Tapi kan teman Anda juga ada yang mau sholat. Apa tidak bisa mencari ruangan dengan teman Anda berdua sholat? Anda imam, dia makmum. Atau dia imam, Anda makmum. Berjamaah kan? Ibu di rumah, tidak ke masjid. Apa di rumah coba ibu sendirian? Ada anaknya, ada asisten rumah tangganya, ada macam-macamnya. Ayo, bismillah, ambil satu ruangan, sholat. Ibu imamnya, yang lain makmum. Paham? Tayyib. Alhamdulillah. Sekarang, perhatikan. Kita ingin tingkatkan di atas standar. Bismillah. Yang standar itu sholatnya fardu. Kalau di atas standar, tambah kemudian. Bukan tambah bilangannya. Subuh biasa 2 jadi 3 misalnya. Bukan. Ya. Tapi tambah nilai dari yang fardu ini dengan tambahan yang disebutkan oleh Quran. Tambahannya disebut dengan nafilah
hukumnya disebut dengan sunnah. Maka kalau Anda ingin mendekati Allah supaya cepat dapat hafal Quran, tingkatkan dari yang standar, tambah dengan ibadah sunnah. Keluarkan semua jenis sholat sunnah yang mungkin Anda kerjakan. Ini belum memulai hafalan, ini baru fase pendekatan kepada Allah. Rumus cepatnya, keluarkan menu sholat sunnah. Siap insya Allah? Baik, saya kasih bocoran dulu. Ada siang, ada malam. Mulai hari ini saya tugaskan setiap Anda. Kalau Anda yang serius, saya berdoa kepada Allah semoga Anda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk keseriusannya itu selalu ada ujian. Di Quran kalau ada keseriusan diuji apa benar serius atau tidak. Maka sekarang saya akan berikan ujian kepada Anda. Ujiannya saya tugaskan Anda sampai dengan pekan depan. Masing-masing tolong punya catatan, tuliskan di lembaran Anda semua jenis sholat sunnah dari mulai siang sampai dengan malam. Itu tugas dari saya. Dan pekan depan Anda sudah pegang satu-satu. Saya ulang, saya berikan tugas pada teman-teman semua yang ingin dipercepat oleh Allah, saya doakan dengan baik insya Allah. Ini kembali kepada Anda. Saya tugaskan Anda keluarkan semua jenis sholat sunnah dari siang sampai malam, tuliskan jadi satu lembar. Contoh, rawatib misalnya ada 12 apa saja. Cara paling gampangnya tuliskan sholat fardu dulu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sebelum subuh ada tidak? Setelah subuh ada tidak? Antara subuh ke zuhur ada tidak? Pada zuhur ada tidak? Ya, sebelum asar ada tidak? Setelah asar ada tidak? Sebelum maghrib ada tidak? Setelah maghrib ada tidak? Demikian sampai isya. Nanti dari isya ke subuh ada sholat apa saja? Apakah tahajud atau qiyamul lail atau witir? Anda turunkan jadi satu lembar begini. Kalau Anda benar-benar serius, saran saya, kerjakan nasihat apa yang saya sampaikan. Keluarkan satu lembar di HVS, tuliskan seperti itu. Paham? Baik. Sekarang, kalau bisa, besok Anda mulai, siap-siap dulu. Sabtu sudah ada daftarnya, dan coba Anda bikin selama sepekan. Dan pekan depan, bawa catatan itu ke sini. Catatannya berbentuk seperti ini. Tuliskan jenis sholatnya di sini. Misal, 2 rakaat, qabliyah subuh, sebelum subuh. 4 rakaat, sebelum zuhur. Di sini ada duha, sebelum zuhur, ba'da zuhur, sampai ke isya, sampai ke tahajud. Bikin kolom begini. Saya mintakan kolomnya seperti ini. Tulis di sini aja misalnya jenis sholatnya. Jenis sholatnya di sini. Sebelum subuh, 2 rakaat. Duha, syuruk dulu, duha. Sebelum zuhur, ba'da zuhur. Sebelum asar, sebelum maghrib, ba'da maghrib. Sebelum isya, ba'da isya. Tahajud, atau qiyamul lail, witir. Tuliskan sampai sini. Begitu selesai, buat harinya di sini. Mulai hari Sabtu. Jumat besok siap-siap dulu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Gini kan. Kamis. Jumat, istirahat. Senin sampai dengan Kamis. Sabtu sampai dengan Kamis. Sabtu mulai. Anda kemudian berikan checklist di sini. Kalau Anda kerjakan, checklist begini. Jelas? Kalau tidak Anda kerjakan, silang begini, berikan tanda tanya. Paham? Jelas ya? Nah, kemudian kalau bisa, sediakan kolom kecil. Masih mau hafal Quran 30 hari? Jelas ya? Teruskan lagi. Paham? Nanti kita lihat, Kamis pekan depan, berapa konsistensi Anda dalam Anda mengumpulkan semua ini. Saya berikan insya Allah kabar gembira kepada Anda. Kalau saya hidup sampai pekan depan, dan kita juga hidup akan. Demi Allah saya katakan, Anda konsisten seperti ini, akan ada perubahan terjadi pada hidup Anda. Demi Allah saya katakan, akan ada perubahan terjadi. Kalau tidak percaya Anda silakan. Hal pertama yang akan Anda dapatkan adalah ketenangan pada jiwa Anda. Selanjutnya itu luar biasa. Ya, ini mulai ini. Ini baru sholat. Sudah menghafal? Belum. Kita baru mendekat. Saya mau percepat diri Anda, makanya coba Anda ikuti dengan baik. Bukankah Nabi sebelum datang ke Gua Hira beliau konsisten sholat malam? Sholat malam, dekati Allah Subhanahu wa ta'ala, terus mendekat. Apa yang terjadi? Begitu Qurannya turun, Nabi ingin cepat menghafalkan dengan kekuatannya. Tiba-tiba Allah berkehendak lain. Turun Quran surah 75 ayat 16 sampai 18. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Muhammad, enggak usah kamu gerakan cepat-cepat lisanmu untuk cepat menghafal Quran. Biarkan kami yang menghimpun Quran dalam jiwamu. Kamu cukup ikuti bacaannya. Jadi begitu Jibril membacakan, ikuti. Sudah ada Quran dalam dirimu.
Nanti akan terjadi teman-teman sekalian, begitu dibacakan pada Anda dengar murotal, tiba-tiba Anda mau menghafalkan, mudah sekali. Ikuti, sudah hafal. Ikuti, sudah hafal. Sebelumnya, 1 ayat sampai 1 jam. Sekarang, 1 ayat 1 menit. 1 juz 10 menit. Itu luar biasa. Itu terjadi. Dan yang paling hebat, ada orang nanti 1 hari bisa 20,5 halaman. 1 hari. Biasanya 1 hari, 1 halaman. Sekarang Masya Allah, 1 hari 20,5 halaman. 2 hari, Masya Allah, 41 halaman. 3 hari, 4 hari, 29,5 hari, Masya Allah, 604 halaman. 30 hari, selesai dia. Ini baru bagian yang pertama, ini amalan yang pertama, belum amalan yang selanjutnya. Nanti selain sholat, ada amalan-amalan lain. Saya berikan contoh, saya agak cepat saja ya. Misal, standar memberi dengan harta, itu zakat. Di atas standar ada infak. Makanya Anda yang punya kelebihan harta, coba titipkan bismillah, infakkan. Infaknya yang sesuai dengan ini, beli mushaf, infakkan pada penghafal Quran, tayyib, infakkan simpan di masjid, minta kepada Allah, ya Allah, jadikan bagian pahalanya ya Allah, untuk mempermudah saya menujumu ya Allah, untuk mendekatimu ya Allah, untuk mendapat surgamu ya Allah, menggandeng kedua orang tua saya, mudahkan ya Allah. Dan yang ketiga, ingat baik-baik ya, ingat baik-baik. Berusaha untuk menampilkan bakti dan doa terbaik untuk kedua orang tua. Saya tidak akan ceritakan untuk yang ini karena bisa menghentikan ta'lim kita pada malam hari ini. Cukup saya katakan Anda berusaha maksimalkan itu semua, dekati Allah dengan semua turunan ibadah. Saya ulang, 1 salat, kedua turunkan bisa dengan infak. Kalau infak tidak ada, tidak harus uang. Infak itu bisa dengan materi yang lain, dengan pakaian, dengan makanan, sekalipun sebiji kurma, sekalipun air putih. Masya Allah, dulu tuh saya senang melihat di daerah-daerah orang mau haji simpan minuman, atau bahkan bukan musim haji simpan minuman, orang haus bisa minum di mana saja. Sekarang saya jarang temukan seperti itu. Dulu tuh ada gentong disimpan di luar. Kadang-kadang orang mau minum, tinggal ngambil saja minumannya, air, minum, indah sekali. Dulu masih kelihatan seperti itu, sekarang kayaknya agak menghilang gitu. Ayo teman-teman berbagi. Anda tidak ada menggunakan infak dengan materi, gunakan yang ketiga namanya sedekah. Sedekah itu setiap kebaikan yang mungkin kita lakukan. Maka kalau Anda ingin jadi ahli Quran, mulai hari ini berubahlah jadi orang baik. Ya, tidak bisa berbagi dengan harta, berbagi dengan tenaga. Datang ke masjid, alih-alih kita infak dengan materi kita kemudian sedekah dengan tenaga kita. Ada kotoran, ambil. Ada sampah, ambil. Ada yang kotor, bersihkan. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dengan tenaga, dengan ide. Sampaikan ide-ide yang baik. Ya, Pak, pengurus masjid misalnya, bagaimana kalau imamnya nanti begini-begini? Bagaimana kalau Ramadan programnya begini? Bagaimana kalau kita ada begini? Tidak ada dengan senyuman, tidak ada dengan ide, Anda berikan kebahagiaan dengan senyuman. Supaya orang bahagia merasakan kehadiran dalam kehidupan. Begitu Anda tingkatkan semua nilai kebaikan karena mendekat kepada Allah, di situ akan terjadi perubahan pada hidup Anda. Nanti yang terakhir, semua fase ini diiringi dengan berusaha memperbanyak bacaan Al-Quran. Terakhir, di sholat kerjakan, infak kerjakan, sedekah kerjakan, nilai-nilai kebaikan kerjakan, dan bersamaan dengan mengerjakan ini, berusaha memperbanyak membaca Al-Quran. Dekati Quran dengan cinta. Baca. Dengarkan cara membaca, tanyakan yang susah dibaca, baca. Perbanyak bacaan. Sehingga sebelum menghafalkan, jiwa Anda sudah menyatu dengan nilai-nilai kemuliaan dalam Al-Quran. Ada kalimat yang sering didengar. Ada kalimat yang sering diungkapkan. Sehingga dengan sering Anda mengucapkan dan mendengar ini, begitu Anda menghafal, ada percepatan dalam hafalan Anda. Paham? Nah, kita punya waktu sampai dengan Ramadan. Kurang lebih ada 1 bulan ke depan. Lebih 7 hari kurang lebih, atau lebih 5 hari. Insya Allah ada sebulan lebih sedikit untuk mempersiapkan itu semua. Saya harapkan teman-teman yang memang pengen serius, ayo siapkan dari sekarang, dekati Allah dengan segala kebaikan. Kalau Anda bisa mendekati, memulai dari sekarang, saya bermohon kepada Allah, ada sesuatu terjadi di bulan Ramadan nanti. Di begitu hari pertama dimulai, Anda sudah persiapkan ini semua, bacaan sudah bagus, tajwid sudah benar, sering baca Al-Quran, maka nanti saya insya Allah akan bimbing Anda, baik secara live, ataupun nanti dalam kajian khusus, untuk kita mulai tergerak untuk menghafal Quran. Karena menghafal Quran dalam 30 hari ini butuh waktu yang sempurna untuk menghafalkannya. Bagaimana cara waktu yang sempurna itu? Itulah pertemuan kita di Kamis berikutnya. Nanti ada 3 yang harus dipraktikkan setelah semua ini dilakukan.
Mustahil Anda hafal Quran dalam 30 hari kalau Anda tidak memulai untuk hal-hal yang tadi saya sebutkan. Ini capaiannya 3 hal tadi. Kalau cuma disebut hafal 30 hari bisa, tapi biasanya setoran 1 juz, besok 1 juz lagi, yang ini hilang. Yang besoknya ada, besok setor lagi, yang besok ada, yang ini hilang. Jadi ketika 30 hari disebut 30 juz, ya hafalnya setiap hari setoran 1 juz. Kadang-kadang demikian dan tidak sempurna hafalan. Tapi kalau Anda memulai dengan cara seperti ini, dekati Allahnya, rajin bacaannya, tingkatkan nilai kemuliaannya, nanti begitu masuk waktunya, saya berikan bimbingan kepada Anda bagaimana cara memulai dari awal sampai dengan akhirnya. Siap sampai sini? Baik.